Ya intinya nggak perlu ikut-ikutan borong dolar atau semuanya, maksudnya kita melakukan hal yang benar gitu kan. Karena tidak beli dolar itu benar. Jadi kalau tidak melakukan apa itu benar. Kalau membeli dolar itu salah gitu ibaratnya lah. Dengan asumsi apa gitu. Nah, gitu kan. Ya mungkin berharap khawatir kalau dolar akan menguat lagi gitu. Jadi murni karena untuk untung. Padahal sebenarnya untung itu nggak seberapa. Kalau mau lo beli di saham ada yang dividennya 10% itu udah pasti jauh lebih besar daripada penguatan dolar segalanya ya. Jadi kalau soal untung masih banyak pilihan lain. Gitu. Tapi kalau dari sisi fundamentalnya, Anda melihat rupiah? Masih solid saya kira. Kita bisa lihat yang ya kalau saya mau lihat yang bagus ada, mau lihat yang jelek juga ada. Sebenarnya PDB masih bagus malah terakhir inflasi terkontrol. Itu dia Mas. Retail sales yang mengagetkan setengah tahun terakhir, data setengah tahun terakhir cukup solid, cukup tinggi di atas sekitar 5-6%, 5-6%. Sebelumnya tahun-tahun lalu kan wah parah banget gitu. Penjualan retail. Itu. Berarti langkah-langkah yang terjadi zaman dulu ya waktu 98 kan pemerintah ramai-ramai ngajak masyarakat untuk jual dolarnya masing-masing. Berarti itu langkah yang nggak tepat ya pada zaman itu ya. Justru malah makin buruk. Atau situasinya memang berbeda begitu. Karena kan kita dengan kejadian seperti itu ada pembelajaran yang akhirnya bisa kita dapatkan hingga saat ini begitu Pak. Menurut Anda bagaimana? Ya saya kira pembelajaran di krisis-krisis yang 98 kan? Itu lebih banyak ke pemerintah ya. Jangan bermain-main dengan mata uang, mematok sedikitnya lama, manage float ya gitu ya. Sedangkan pembelajaran masyarakat ya trauma gitu kan. Itu dia. Jadi sampai sekarang ingat-ingat lagi gitu. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan sama sekali juga. Dan fundamental rupiah masih kuat, masih solid. Nah. Nah dari pelemahan ini yang terjadi nih dari semua orang atau mungkin dari pedagang atau mungkin pemerintah atau mungkin pihak-pihak retail, kira-kira dengan sistem terjadinya pelemahan ini siapa yang paling diuntungkan Pak? Ya udah pasti nggak ada. Eksportir komoditas itu saja yang bisa pikirkan, yang lain semua ya tentu saja saya kira tidak ada ya. Nggak ada sama sekali ya. Nah kira-kira dalam skenario nih terburuk misalkan dolar rupiah masih melemah sampai 19.000, 20.000 walaupun mungkin secara fluktuasi masih tipis-tipis naiknya atau masih stabil. Gradually lah ya, bertahap begitu ya. Nah itu kira-kira akan berbahaya kah? Kan tadi sempat disebutkan walaupun naik tapi asal tidak terlalu jauh jaraknya gitu ya. Kejam gitu. Aman aja itu. Aman aja ya, tidak terlalu. Rupiah India ya kalau mau bilang ekonominya kurang lebih gitu ya. Maksudnya ekonomi yang bertumbuh, maksudnya per kapitanya masih level. Saya nggak bisa banding Turki, kapitanya udah lebih tinggi kan. Ya, kalau Vietnam dia punya sangat dependen dengan ekspor impor, ekonominya sebagian besar orang ekspor impor ya. Kalau India maka per kapitanya mungkin masih lebih rendah dari Indo memang, dan secara pertumbuhannya ya tidak ada masalah pelemahan rupiah yang sebesar itu, ekonominya tetap tumbuh baik-baik aja. Itu dia mau adem ya dengarnya ya. Padahal kita kalau dengar di luar itu agak ngeri ya. Orang DPR kalau ngobrol ke ngasih tahu ke pemerintah, nih gimana nih rupiah bisa segini gitu. Ya bisa kalau mau lihat negatifnya kita bikin episode kedua ngomong negatifnya. Itu dia. Yang penting kita mungkin ngambil sisi positif. Kita ngomong yang benar lah, yang benar gitu ya, yang sesuai gitu. Itu dia. Berarti dengan ekspektasi yang positif diharapkan rupiah pun mungkin misalnya pun ada kenaikan tidak terlalu tajam ya. Dan fluktuasinya. Itu dia yang perlu dijaga jadi nggak sampai mengganggu juga aktivitas bisnis ya kalau misalnya sudah disampaikan tadi begitu di awal. Nah bicara soal fluktuasi tadi, normalnya itu untuk supaya tetap stabil itu kira-kira lebarnya sampai berapa persen? Range-nya ya? Range-nya itu, saya penasaran tuh. Saya kira ya tergantung BI ya. Waktunya, harinya, dan situasinya itu akan berbeda-beda. Bisa diatur. Karena kita nggak punya kemampuan seperti itu. Cara kita pas-pasan boleh dibilang ya. Masih kurang lebih sama dengan Malaysia, apalagi Malaysia lebih kecil. Kita masih di bawah Thailand yang ekonominya masih juga di bawah kita. Kita nggak bisa seperti China. China ya mau kontrol berapa persen silakan. Jadi ya timing dan apanya semua pada BI dia tiap saat itu berbeda-beda. Gitu. Tapi bisa nggak sih rupiah itu kembali lagi ke 16.000 seperti
bulan-bulan sebelumnya atau ya kalau kita ada komoditas booming lagi seperti tahun zamannya SBY kayak inflow-nya besar banget ya. Semua investasi juga masuk semua karena komoditas permintaan dari China nggak bisa dipenuhi semua. Tuh, komoditi booming. Karena China udah mulai stabil. Mereka bisa produksi apapun, termasuk komoditas sudah makin lama makin mereka bisa gitu kan. Artinya kita nggak harus mengembangkan komoditas aja ya, kayak nikel kan udah salah satu yang kemarin kan kuat hampir kan nikel jadi idolanya kita, hampir menyaingi batu bara gitu kan. Cuman tiba-tiba teknologi berubah lagi makin dikit. Tapi emang ada langkah mungkin ya, hilirisasi salah satu langkah yang tepat itu ya, supaya kita juga menjaga supaya pelemahan rupiah tidak terlalu dalam juga mungkin gitu ya. Ada nilai tambah lah pada saat kita harus mengekspor barang itu ya, daripada barang hanya raw material saja begitu kan, kita bisa olah entah itu di midstream atau mungkin sampai downstream sekalian. Nah, kalau bicara mengenai rupiah di kawasan ini, menurut Anda bagaimana Pak Lukman melihat ya posisi rupiah saat ini? Saya cek ya gitu ya. Dia Indonesia lebih baik dari peso Filipina gitu. Oke. Nah, ini dia. Yang positifnya dulu mau diangkat ya. Masih lebih baik. Ya, tidak jauh seimbang dengan Vietnam dong yang juga all time high terus ya. Kalau nggak bisa banding dengan Thailand sempat ada inflow yang cukup besar dari komoditas trading, semuanya dia punya pariwisata juga masih booming segalanya. Nggak bisa beda dengan Malaysia yang sekarang juga banyak sekali pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh ya malah katanya data center juga sudah bisa mereka mendukung perekonomiannya. Jadi ya paling bagus sih di kawasan itu Malaysia sih sebenarnya dan Thailand. Kalau Singapura ya gitu-gitulah, dia sangat tergantung sama eksternal, mata uang mereka dikontrol, jadi nggak bisa gitu. Nah ini penasaran nih, Malaysia yang paling terkuat di kawasan. Nah kira-kira kita bisa nggak sih menyamai rekor atau mungkin kinerja yang terjadi di Malaysia nih? Ada langkah-langkah yang mungkin belum dilakukan oleh pemerintah gitu? Bisa aja, caranya aja nggak tahu. Kalau saya tahu saya jadi menteri. Itu mau. Berarti memang harus create ya ekonomi baru misalnya begitu ya. Ya di luar itu kan kita tahu selain kan perlu komitmen negara yang bersih itu minimal. Kalau sumber daya kita udah punya. Sumber daya lengkap sekali ya. Manusia maupun alam. Nah itu dia. Keunggulan itu yang berarti harus kita kuatkan lagi tuh. Mau menciptakan ekonomi baru lagi. Mencari lagi mungkin sektor-sektor strategis yang bisa diandalkan untuk eksportasi. Sehingga ya kegemilangan masa lalu begitu ya. Pada saat eksportasinya kita bagus. Kemudian arus investasinya masuk juga semakin bagus. Ini akan otomatis ya. Menurut Anda begitu Pak Lukman akan menguatkan rupiah juga? Iya, ya itu kalau mengenai investasi ya maksudnya investor yang masuk itu kan tergantung dari tren global gitu kan. Ketika komoditas booming masuk gitu kan. Sekarang apanya yang booming? AI, data center. Kita bisa nggak membawa itu masuk? Itu akan lagi dibangun itu rencananya itu. Rencananya dalam center ya. Oke, kita tunggu juga. Semoga itu jadi ya salah satu lah game changer kita begitu ya untuk mendukung perekonomian kita begitu.